Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Felincia Amelia Trasno dengan NIM 2020-017093, kedua Susana Eka Rahmani dengan NIM 2020-017094, dan saya sendiri Mirka Atul Mafatih dengan NIM 2020-017126. Biaya bersama. Definisi biaya bersama atau biaya bergabung common cost adalah biaya overhead bersama atau joint overhead cost yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan maupun masa. Biaya produk bersama atau joint cost product, yaitu biaya yang dikeluarkan sejak mula-mula bahan baku diolah sampai dengan berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Contohnya, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya bergabung adalah biaya-biaya untuk memproduksi dua atau lebih produk yang terpisah dan tidak diolah bersama dengan fasilitas yang sama pada saat yang bersamaan. Beda biaya bergabung dan biaya bersama. Biaya bergabung dapat diikuti jejak alirannya ke berbagai macam produk yang terpisah tersebut atas dasar sebab akibat atau dengan cara menelusuri jejak penggunaan fasilitas, tidak meliputi bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya bersama tidak dapat diikuti jejak alirannya ke berbagai macam produk yang dihasilkan dan meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Biaya bersama mengolah bahan baku menjadi berbagai macam produk yang dapat berupa: yang pertama, produk bersama atau joint product; 2, produk sampingan atau byproduct; 3, produk sekutu atau co-product. Macam-macam produk. Yang pertama, produk bersama, yaitu dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Nilai jual relatif sama, tidak ada produk utama dan sampingan. Kedua, produk sampingan, yaitu satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif rendah yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya tinggi. 3, produk sekutu, yaitu dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersamaan, tetapi tidak dari kegiatan pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Karakteristik produk bersama, produk sampingan, dan produk sekutu. Produk bersama dan produk sekutu. Yang pertama, merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Kedua, harga jual yang relatif tinggi. Ketiga, dalam mengolah produk bersama tertentu, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama, jika ia ingin memproduksi hanya salah satu di antara produk bersama tersebut. Produk sampingan. Yang pertama, dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Kedua, memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Akuntansi produk bersama. Biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama, metode nilai jual relatif. Kedua, metode satuan fisik. Ketiga, metode rata-rata biaya per satuan. Keempat, metode rata-rata tertimbang. A. Metode nilai jual relatif. Metode nilai jual relatif banyak digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama. Harga jual produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Harga jual produk dapat lebih tinggi dari yang lain karena biaya-biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Cara logis untuk mengalokasikan biaya bersama berdasarkan nilai jual relatif masing-masing produk bersama. Contoh 1. Misalkan biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT Elsari selama satu periode akuntansi berjumlah 750.000. Jawab, produk A sama dengan 75% dikali 150.000 sama dengan 112.500. Produk B sama dengan 75% dikali 350.000 sama dengan 262.500. Produk C sama dengan 75% dikali 300.000 sama dengan 225.000. Produk D sama dengan 75% dikali 200.000 sama dengan Rp150.000. Alokasi biaya bersama dengan metode nilai jual relatif bisa dilihat dalam tabel di bawah ini. Contoh 2. Dari contoh 1, misalnya jumlah satuan produk yang dijual selama periode akuntansi. Perhitungan persentase laba bruto tiap produk. Gambar 11.2. Perhitungan persentase laba bruto tiap produk dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.
Variasi penggunaan metode nilai jual relatif kita dapati satu atau beberapa produk bersama memerlukan biaya pengolahan tambahan setelah saat terpisah atau split off. Nilai jual produk bersama dapat diketahui setelah produk bersama tersebut mengalami pengolahan lebih lanjut. Saat terpisah, produk bersama belum memiliki nilai jual. Alokasi biaya bersama dengan hit nilai jual hipotesis, nilai jual dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Contoh 3, misalkan biaya bersama selama satu periode akuntansi berjumlah 3 juta rupiah, harga jual per kilogram dengan jumlah produk yang diproduksi selama periode akuntansi di gambar 11.3, produk A setelah terpisah dari produk B memerlukan biaya tambahan atau separable cost sebesar 100.000 per kilogram. Alokasi biaya bersama dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang gambar 11.3. Alokasi biaya bersama dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan setelah saat produk bersama terpisah. Langkahnya bisa dilihat pada gambar ini. B. Metode satuan fisik. Metode satuan fisik mencoba menentukan HPP bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan masing-masing produk akhir. Biaya bersama dialokasikan berdasarkan koefisien fisik, kuantitas bahan baku yang terdapat pada masing-masing produk atau dinyatakan dalam satuan berat, volume, atau ukuran lain. Produk bersama ditentukan dengan ukuran yang sama. Jika beda harus ditentukan koefisien ekuivalensi. Contoh 4. Selama pengolahan 10.000 barel minyak mentah, HP bahan baku yang dipakai sebesar 15 juta rupiah. Gambar 11.4, hasil pengolahan tiap 10.000 barel minyak merah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Alokasi biaya bersama dengan metode satuan fisik. Berikut contoh gambar alokasi biaya bersama dengan metode satuan fisik. Metode rata-rata biaya persatuan. Yang pertama, hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Yang kedua, pada umumnya digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa produk yang sama dari satu proses bersama, tetapi mutunya berlainan. Harga pokok masing-masing produk dihit sesuai proporsi kuantitas yang diproduksi. Contoh 5. Perusahaan penggergajian kayu menghasilkan berbagai macam mutu kayu. Data kegiatan perusahaan selama satu periode akuntansi adalah jumlah produksi sama dengan 762.000 meter per kubik. Biaya bersama 22.860.000. Rata-rata biaya per 1000 meter per kubik sama dengan 22.860.000 dibagi 762 sama dengan 30.000. Rata-rata biaya per 1000 meter per kubik digunakan untuk menghitung HP berbagai kayu yang mempunyai mutu yang berbeda-beda sesuai dengan proporsi kuantitasnya masing-masing. Alokasi biaya bersama dengan metode rata-rata biaya persatuan. Berikut contoh gambar alokasi biaya bersama dengan metode rata-rata biaya persatuan. Berikut biaya bersama dan keputusan manajemen. Tujuan alokasi biaya bersama adalah untuk perhitungan laba, agar dapat diketahui beberapa kontribusi masing-masing produk bersama tersebut ke dalam tiap-tiap jenis produk. Contoh yang keenam, perusahaan A memproduksi dua jenis produk, A dan B. Biaya bersama 375.000 telah dialokasi ke produk A dan B dengan metode rata-rata biaya persatuan. Alokasi biaya bersama dengan metode rata-rata biaya satuan. Berikut contoh alokasi biaya bersama dengan metode rata-rata biaya satuan. Perhitungan laba rugi produk bersama. Contohnya, perhitungan laba rugi produk bersama ada pada gambar berikut. Yang berikut, akuntansi produk sampingan. Metode akuntansi untuk memperlakukan produk sampingan dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, metode tanpa harga pokok atau non-cost methods. Metode yang tidak menghitung HPP sampingan atau persediaannya, tetapi memperlakukan pendapat produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurangan biaya produksi. Yang kedua, metode harga pokok atau cost methods.
mengalokasikan sebagai biaya bersama kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk atas dasar biaya yang dialokasikan tersebut. Yang berikut metode tanpa harga pokok. Metode perlakuan terhadap pendapatan penjualan produk sampingan. Yang pertama, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha. Yang kedua, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Yang ketiga, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurangan harga pokok penjualan. Yang keempat, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurangan total biaya produksi. Yang berikut metode harga pokok. Metode biaya pengganti atau replacement cost method digunakan dalam perusahaan yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Harga pokok diperhitungkan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar. Berikut contoh metode harga pokok.